Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah sebuah segmen yang sudah lama nggak saya buat ya. Kalau teman-teman yang ngikutin YouTube channel ini sejak lama mungkin ingat pada masa pandemi itu pernah ada satu segmen namanya Mendekat pada Quran. Jadi sebuah usaha ya untuk sekadar berbagi perenungan-perenungan yang saya dapatkan ya. Saya lakukan kemudian dapat insight begitu pada saat membaca Quran. Ini bukan kajian, ini bukan ceramah gitu, lebih sekedar berbagi aja sebagai sebuah ajakan kepada orang-orang awam kayak saya ya untuk setidaknya mendekat kepada Quran. Terinspirasi dari sebuah gerakan yang dilakukan oleh Ustadz Numan Arifan, saya apa pengikut dari aplikasi beliau ya Bayyinah TV. Jadi beliau mengatakan bahwa ya umat Islam itu eh, banyak belajar agama, tapi seringkali justru agak jarang mengakses langsung ya Al-Quran yang sebenarnya merupakan rujukan utama gitu ya. Kalau kita bicara ilmu-ilmu agama yang seperti fikih, tauhid seringkali kitabnya banyak ya, bukunya banyak. Justru sebenarnya kita nggak memungkinkan untuk mengakses itu semua ya. Waktu kita kadang-kadang nggak ada. Ini sekali lagi bagi orang awam ya. Nah, tapi sebenarnya Quran itu tidak setebal dan sebanyak itu. Quran itu ringkas saja kitabnya dan memungkinkan untuk kita ulang-ulang gitu. Jadi sebenarnya kita perlu lebih sering tidak hanya membaca Arabnya untuk mendapatkan pahala per huruf, tapi em, berusaha untuk mendapatkan insight. Yang sudah punya akses ke kitab tafsir, apalagi bisa bahasa Arab, bisa ilmu tafsir, tentu bagus sekali ya. Tetapi sekali lagi banyak orang yang jauh dari itu ya, termasuk orang seperti saya yang ya paling sering bisa mengakses lewat terjemahan. Ya kenapa tidak ya, toh terjemahan itu sudah disusun oleh orang yang sangat ahli ya. Ada banyak versi terjemahan. Salah satu yang saya pakai mungkin sudah berapa tahun ini ya, 14 tahun ya. Ini terjemah Al-Mu'asir dari timnya Ustadz Am Amiruddin ya, dari Bandung. Saya cocok banget dengan terjemahan ini. Nah, cuman mungkin agak beda dengan yang lalu, yang dulu-dulu. Sekarang di bulan Ramadan ini saya mau mengusahakan ya setiap hari untuk berbagi satu atau dua insight aja yang kayak muncul pada saat saya membaca. Jadi pas saya baca kemudian eh, dapat ke-trigger sesuatu, nah itu yang pengen saya bagikan. Sebab ya belum tentu sih saya baca Quran kemudian muncul insight, tapi pada saat muncul, nah itu yang pengen saya bagikan. Jadi pada eh, malam ini itu saya ke-trigger dengan beberapa ayat di surat An-Nisa ya. Pertama-tama adalah ayat 92 sampai dengan berapa nih? 101 ya. Ini halaman 93 94 ya di Quran ini. Eh, saya coba baca dulu terjemahannya ya. Tidak patut seorang beriman membunuh orang beriman lainnya kecuali karena tidak sengaja. Siapapun yang membunuh seorang beriman karena tidak sengaja, hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya beriman serta membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarga yang terbunuh itu, kecuali jika keluarga yang terbunuh membebaskan pembayaran. Jika yang terbunuh itu dari kaum yang memusuhimu, padahal ia beriman, hendaklah yang membunuh memerdekakan hamba sahaya beriman. Jika yang terbunuh itu dari kaum kafir yang ada perjanjian damai antara mereka dan kamu, hendaklah yang membunuh membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarga yang terbunuh, serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Jika tidak mendapatkan hamba sahaya, hendaklah yang membunuh berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Ayat 93, siapa saja yang membunuh seorang beriman dengan sengaja, maka balasannya adalah jahanam. Ia kekal di dalamnya.
Allah murka kepadanya, melaknatnya, serta menyediakan azab besar baginya. Hai orang-orang beriman, apabila kamu berperang di jalan Allah, telitilah dan jangan kamu berkata kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu, kamu bukan seorang yang beriman, lalu kamu membunuhnya dengan maksud mencari harta untuk kehidupan di dunia. Padahal di sisi Allah ada harta yang banyak. Seperti itu juga keadaanmu dahulu, lalu Allah memberikan nikmatnya kepadamu, maka telitilah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Mungkin sampai sini dulu ya. Jadi 92 sampai 94 ini itu kan konteksnya adalah peperangan ya. Ini adalah ayat-ayat yang saya tuh baru tahu belakangan gitu. Jadi gini, kalau saya ikut-ikut ngaji zaman kuliah gitu tuh, dulu saya ingat ada ungkapan-ungkapan yang sangat motivasional ya. Saya ingat tuh ada ustadz bilang begini, atau mungkin saya lupa ustadz apa kakak kelas saya yang ngomong gini. Para sahabat Nabi itu tidak pernah meninggalkan majelis kecuali mereka langsung menerapkan ayat-ayat yang mereka dengar gitu. Jadi para sahabat Nabi itu segitu sungguh-sungguhnya kalau dengar ayat langsung diterapkan, langsung diamalkan. Sehingga saya punya keyakinan bahwa ya harusnya minimal seorang muslim itu berusaha begitu. Dengar ayat Quran langsung diamalkan gitu. Nah, kemudian setelah saya banyak menyimak kajian Ustadz Tuman Arihan itu, saya dapat insight lain gitu. Beliau mengatakan tidak semua loh ayat Quran bisa diterapkan gitu. Saya agak terpicu tuh saat itu ya. Masa sih? Ya coba aja. Ada kan ayat-ayat Quran yang memang nggak bisa kita terapkan, at least pada saat kita baca itu. Salah satunya adalah ayat ini. Ya kan, ini kan ayat spesifik tentang hukum pada saat kita perang atau mungkin membunuh orang gitu kan. Pada saat saya baca ayat ini tentu saja saya nggak bisa menerapkannya gitu. Kan saya lagi nggak perang dan saya nggak membunuh orang gitu. Nah, lalu bagaimana saya mau mengambil manfaat dari ayat ini? Padahal Quran harusnya seluruhnya bisa saya ambil manfaatnya. Nah, beliau tuh ngasih beberapa tips gitu. Saya agak-agak lupa tepat jumlahnya, tapi yang saya ingat 3. Kalau kita baca Quran, satu adalah minimal kita itu coba cari relevansinya. Ada nggak ayat ini relevansinya buat saya? Nah, kadang-kadang ada tuh, meskipun tidak bisa langsung diterapkan, tapi kalau dicari relevansinya ada gitu. Misalnya, ini mohon maaf contoh doang ya. Misalnya ayat tentang bagi laki-laki nih, ayat tentang poligami misalnya gitu. Kan bagi yang tidak pengen poligami ya nggak bisa diterapkan. Tetapi relevansinya apa? Nah, relevansinya adalah poligami itu kata kuncinya harus adil. Nah, pertanyaannya kan, emang orang yang monogami gitu pasti adil? Belum tentu juga kan? Nah, berarti dalam berumah tangga, apalagi sebagai kepala keluarga, keadilan itu adalah sesuatu yang harus diperjuangkan. Mau poligami atau monogami, keadilan itu pasti relevan. Sikap adil itu pasti relevan. Nah, itu berarti ada relevansinya dengan saya. Kalaupun agak sulit, misalnya kita belum nemu gitu ya, pas kita renungkan apa relevansi yang nggak nemu, ada kemungkinan yang kedua ya beliau. Yang kedua adalah kita itu coba renungkan ayat tersebut itu menginspirasi apa hal lain yang positif gitu. Mungkin tidak langsung terbahas di ayat tersebut, tapi terpicu hal lain yang positif. Ada makna lain yang muncul gitu. Itu silahkan coba dicari. Nah, ambil contoh, saya kalau nggak salah pernah bikin video nih. Jadi pada saat saya baca ayat-ayat tentang nasihat Luqman kepada anaknya, itu sih termasuk jenis yang bisa sih kita praktekkan ya, karena saya punya anak gitu ya, sehingga bisa saya praktekkan tuh contoh nasihat Luqman kepada anaknya. Tapi di luar itu,
Pas baca ayat tersebut, saya jadi ke-trigger, kepikir lain. Wah, di antara banyak hal yang Allah pilih, yang bisa pilih ya, yang Allah bisa pilih untuk dicantumkan dalam Quran, kok dialog yang di-highlight banget tuh dialog antara bapak sama anaknya ya. Seingat saya ada 2 tuh ya. Dialog antara Luqman dengan anaknya, dialog antara Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf, anaknya juga. Gitu. Jadi jangan-jangan memang dialog antara bapak sama anak ini sesuatu yang perlu disengaja nih. Saya tuh perlu menyengaja ngajak ngobrol anak saya karena jangan-jangan memang bapak-bapak itu seringnya cuek gitu loh. Ya kenapa nggak ada potongan dialog? Setahu saya, seingat saya nggak ada potongan dialog ibu sama anaknya, karena ibu sama anak relatif alamiah. Ibu-ibu tuh ngajak ngobrol anaknya, tapi bapak-bapak ini kayak saya itu mungkin nggak alamiah atau sebagian besar tidak alamiah, sehingga perlu dicontohin tuh gitu. Seminimal-minimalnya ngobrol lah sama anak. Nah itu kan hal yang tidak spesifik ada di dalam ayat tersebut, tapi saya terinspirasi dari ayat tersebut ya, insight yang positif dari ayat tersebut. Atau kemungkinan kedua kita cari ya. Nah kemungkinan yang ketiga kata Ustaz Uman adalah minimal kita bisa mengubah isi ayat itu menjadi sebuah doa. Misalnya ayat yang mengancam orang kafir dengan neraka. Insya Allah kalau kita beriman kan kita nggak termasuk orang itu kan. Kita nggak termasuk orang diancam itu kan. Dan konon ya, ayat yang isinya ancaman neraka itu benar-benar buat orang yang kafir betulan gitu, yang menentang Allah betulan gitu. Jadi insya Allah kalau kita bukan orang kayak gitu mah, itu ayat bukan buat kita kan. Tapi apa tuh fungsinya itu? Nah salah satunya adalah kita bisa mengubah itu menjadi doa. Misalnya orang yang diancam neraka itu adalah orang yang munafiknya kebangetan gitu ya. Nah maka kita bisa berdoa pas baca ayat itu. Ya Allah, jauhkan saya dari kemunafikan. Ya Allah, jadikan saya orang yang lurus, yang patuh, yang taat. Nah, jadi baca ayat kemudian dijadikan sebuah doa. Nah, itu 3 cara yang saya ingat ya. Bagaimana kita bisa mengambil manfaat dari Al-Quran, apapun bahasan topiknya. Ya, kadang-kadang dia relevan langsung dengan diri kita, kadang-kadang dia nggak relevan. Kita bisa cari insight lainnya, atau seminimal-minimalnya kita ubah isi ayat itu menjadi sebuah doa gitu ya, doa yang baik tentu saja ya. Nah ayat 92 sampai 94 ini saya kira yang seperti itu ya, yang saya nggak bisa langsung praktekkan. Dan pertanyaannya insight-nya apa? Nah saya kok ke-trigger bahwa even di masa perang ya, itu kita itu diminta untuk teliti, untuk nggak sembarangan bunuh orang. Jangan sampai salah bunuh. Ini kan menarik ya, namanya perang. Itu situasi yang nggak pasti ya, jadi kita juga panik begitu kan. Saya nggak pernah ya ngalamin perang, tapi kita bisa membayangkan seperti itu. Tapi Allah tetap nyuruh kita teliti, jangan sampai bunuh orang, sebab kalau bunuh orang hukumannya seperti ini. Yang paling ringan itu adalah puasa 2 bulan berturut-turut kan. Itu kenapa gitu? Ya karena memang sebegitu berharganya nyawa seorang manusia. Kita itu harus berjuang betul supaya nyawa manusia itu bisa diselamatkan berarti kan. Pun ketika tidak dalam keadaan perang, kita menjadi dokter, kita lihat ada orang yang mungkin terancam nyawanya, ada orang yang mau bunuh diri misalnya gitu ya. Sebisa mungkin kita selamatkan, karena nyawa itu begitu penting di dalam Islam. Jangan gampangin hilangnya nyawa. Apakah karena membunuh dalam konteks ini ya, apakah karena membunuh atau karena hal lain. Jadi kalau misalnya kita membaca berita ada orang yang
meninggal, apalagi meninggalnya karena dibunuh atau meninggal karena bunuh diri gitu ya. Ada kasus ya beberapa waktu lalu, anak bunuh diri, guru bunuh diri gitu. Sebaiknya kita tidak boleh santai-santai saja dan menganggap remeh. Sebaiknya kita harus prihatin banget ya, sungguh-sungguh banget. Karena nyawa itu sebegitu pentingnya. Nah, apalagi di dalam ayat ini kan, begitu orang itu membunuh, maka hukumannya adalah memerdekakan hamba sahaya atau budak. Ya, di masa lalu kan ada hamba sahaya, zaman sekarang kan nggak ada ya. Tapi kalau diambil insight kan berarti karena sudah menghilangkan nyawa seseorang, maka gantinya minimal adalah melepaskan apa keterikatan seseorang dari perbudakan. Nah, itu kalau diambil insight-nya mungkin saya kepikirnya begitu. Ya yang paling rendah kalau nggak dapat lagi, karena kan lama-lama perbudakan udah hilang, zaman sekarang udah nggak ada ya. Dalam kasus ini berarti suruh puasa 2 bulan berturut-turut. Gitu. Nah ini saya pikir sesuatu yang sebenarnya bisa jadi diskursus yang menarik ya mungkin bagi teman-teman di dunia hukum ya. Bagaimana ayat ini punya implikasi terhadap penegakan hukum gitu. Ini kasusnya bahkan membunuh yang tidak disengaja loh. Apalagi kalau disengaja gitu ya. Yang tidak disengaja aja tetap dihukum. Artinya saking berharganya nyawa, tidak disengaja pun tetap ada hukumannya. Gitu. Nah, hukumannya juga tidak sepele. Gitu. Nah, apalagi kalau sengaja ya. Sengaja ini hukumannya jelas di neraka jahanam gitu ya. Kecuali mungkin bertobat ya. Insya Allah kalau bertobat sih, selama tobatnya sungguh-sungguh ya Allah akan ampuni gitu. Tapi kalau ini kan asumsinya yang sampai jahanam berarti emang dia orang yang suka bunuh gitu ya. Sengaja ya jelas hukumannya sangat berat gitu. Dan jahanam itu neraka yang dalam deskripsinya tuh sangat mengerikan teman-teman. Gitu. Nah, tapi di sisi lain ini menarik nih. Di ayat 95 gitu ya, kemudian sampai berapa ya? Sampai 100 paling enggak lah. Yang kayaknya agak berkaitan itu menarik nih. Saya bacain ya. Tidaklah sama antara orang yang beriman yang tidak turut berperang tanpa mempunyai uzur dan orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Allah melebihkan derajat orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang tidak ikut berperang tanpa halangan. Kepada masing-masing Allah menjanjikan pahala yang baik dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang tidak berjihad dengan pahala yang besar, yaitu beberapa derajat darinya serta ampunan dan rahmat. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzalimi diri mereka sendiri, para malaikat bertanya, "Bagaimana kamu ini?" Mereka menjawab, "Kami orang-orang tertindas di Mekah." Para malaikat bertanya, "Bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah di bumi?" Maka untuk orang-orang itu tempatnya di neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Kecuali mereka yang tertindas, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak yang tidak berdaya dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah. Mudah-mudahan Allah maafkan mereka. Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Siapapun yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan bumi ini sebagai tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Siapapun yang keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasulnya, lalu kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Mungkin sampai 100 inilah yang agak relevannya. Ini menarik ya pas saya baca, karena kayak agak kontradiktif sama yang sebelumnya ya. Sebelumnya itu nyawa sedemikian pentingnya gitu, sehingga tidak sengaja pun hukumannya berat gitu ya. Tapi di sini justru dibahas tentang perbedaan ganjaran orang yang mau sungguh-sungguh berjihad, berperang, membela agama Allah. Itu kan berarti menyengaja mengambil risiko hilangnya nyawa kan. Gitu. Jadi di ayat sebelumnya bicara soal
nggak boleh main-main gitu ya dengan nyawa orang, nggak boleh, nggak sengaja pun tetap ada hukumannya. Di sini malah kalau kita menyengaja berjihad sampai kehilangan nyawa itu pahalanya besar sekali. Ya artinya nyawa itu sedemikian penting, tidak boleh sia-sia, tapi dia tidak sia-sia kalau urusannya adalah membela agama Allah. Kalau urusannya adalah membela kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kalau urusannya adalah soal menegakkan keadilan, maka nyawa itu oke untuk dikorbankan. Tapi kalau tadi ya, sesuatu yang sia-sia, bahkan karena tidak teliti sehingga salah membunuh, wah itu yang jadi problem gitu. Karena di ayat yang barusan ya 95 sampai 100 itu ya, itu bisa dikatakan kita dianjurkan untuk bersungguh-sungguh berjihad. Kalau memang ada momentum di mana kita bisa menyerahkan nyawa kita untuk memperjuangkan agama Allah, yang memperjuangkan keadilan ketika kita ditindas ya misalnya, kita lagi diserang begitu, justru disitulah momentum nyawa yang melayang itu tidak sia-sia, justru akan diganjar pahala yang luar biasa. Sebab di sini ada orang yang di momentum kayak gitu, ini kan kasusnya kan orang yang diajak hijrah nggak mau ya, bukan karena nggak mampu nih, kalau nggak mampu kan diampuni ya, ya nggak mau diajak hijrah, lalu kemudian akhirnya jadi mereka nih Muslim ya, di Mekah Muslim, diajak hijrah nggak mau, nah, kemudian malah akhirnya kehilangan nyawa juga ya di Mekah. Nantinya mereka akan bertanya, kamu kok nggak pindah? Padahal kamu punya kemampuan buat pindah. Ya kami kan kami kan orang-orang yang tertindas gitu. Tapi Allah tahu bahwa mereka sebenarnya mampu gitu. Cuma mungkin mereka ya entah ragu-ragu, misalnya nggak yakin kalau hijrah itu mesti meninggalkan harta kan, takut kehilangan hartanya gitu. Justru orang-orang yang seperti ini dihukum juga sama Allah gitu. Jadi kayak apa ya, nyawa itu boleh hilang kalau memang tujuannya adalah untuk lebih dekat pada Allah. Tapi ketika tujuannya duniawi, materi, perebutan kekuasaan, perebutan harta, ini bukan ngomongin yang kemarin ya, penjamret itu ya. Perebutan harta maksudnya berantem sesama saudara atau sesama orang rebutan harta lalu bunuh-bunuhan ya. Tapi kalau kita diserang kan kita membela diri namanya kan. Nah, itu adalah sebuah alasan yang layak untuk kita perjuangkan. Apalagi memang urusannya membela agama, apalagi membela keadilan, apalagi masyarakat tertindas gitu. Dan kita punya kemampuan untuk berhijrah, berpindah, menyelamatkan diri. Ada risikonya, tetapi ya itu alasan yang layak. Sebab ketika kita mencari aman, padahal alasannya sekedar ya biar nggak kehilangan harta, takut miskin gitu ya. Nah, Allah akan menilai itu sebagai sesuatu yang buruk begitu. Itu sih yang saya ke-trigger ya pas baca ayat-ayat ini. Sehingga ya kalau kita mau coba ubah ya ini menjadi doa gitu, maka sepertinya kita bisa berdoa pertama-tama ya, jangan sampai kita jadi orang yang tidak sengaja menghilangkan nyawa orang atau menyebabkan hilangnya nyawa orang, mungkin karena keputusan kita, mungkin nggak bunuh langsung zaman sekarang, tapi kita punya kekuasaan lalu karena keputusan kita ternyata bikin orang hilang nyawanya. Moga-moga kita nggak termasuk orang yang seperti itu. Sebaliknya moga-moga kita pada saat nyawa kita hilang, tak karena Allah cabut sudah habis ajal kita atau karena kita membela keadilan, nah hilangnya itu karena sebab tadi ya, memperjuangkan keadilan, memperjuangkan agama Allah, memperjuangkan orang-orang yang tertindas gitu, atau menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari penindasan. Ya moga-moga hilangnya nyawa kita itu atau dicabut nyawa kita karena momentum yang seperti itu.
sehingga kita bisa dapat balasan yang luar biasa gitu. Begitu sih yang bisa saya ceritakan malam ini. Teman-teman sudah baca sampai mana dan dapat insight apa? Boleh ketik-ketik di komen lagi baca ayat yang mana dan kemudian kepicu apa atau lagi muncul keinginan buat berdoa apa. Moga-moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.